Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya kedatangan sahabat, tamu sekaligus guru saya yang kemarin kebetulan saya pernah umroh memakai jasa travel beliau. Nah, untuk lebih dekat dan lebih kenal seperti apa, kita tanya beliau. Monggo Pak, silahkan, namanya siapa, terus sebagai apa gitu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Baitullah. Ya, alhamdulillah hari ini kami bisa ketemu dengan founder ya. Founder Hipnotis halus Pak. Hipnotis halus ya, yaitu Pak Roni De Lazderma di Kota Pati. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah suatu keberkahan, kenikmatan, kita bisa nyambung silaturahmi. Nah, kalau kemarin kita umroh bersama, kita duduk bersama di masjid dan sebagainya, hari ini kita duduk bersama di mejanya Pak Roni. Nah, sebelumnya sahabat, saya ingin perkenalkan diri ya. Saya Suyoto, tapi biasa dipanggil itu Kang Iyoto. Kang Iyoto. Iya, Kang Iyoto. Saya tinggal di Semarang ya. Asli saya Sragen. Nah, kebetulan di Semarang ini saya dulu tukang ojek, Pak. Jadi tukang ojek. Ya, tukang ojek di pelabuhan Semarang. Sebelum di dunia umroh. Di dunia umroh tahun berapa? Mulai di dunia umroh itu di tahun 2016. Itu memulainya. Artinya belajar. 2016 ke belakang berarti tukang ojek. Tukang ojek dan buruh pabrik gitu. Di Semarang. Di Semarang. Nah, di pelabuhan. Jadi kalau 10 tahun yang lalu saya ngojeknya itu dari pangkalan ya, saya bawa ke terminal, ke pelabuhan, ke stasiun. Nah, mulai 2016 itu Pak, sekarang saya ngojeknya dari tanah air ke tanah suci. Asik. Kira-kira begitu Pak Roni. Nah, mudah-mudahan nanti penumpang saya yang saya bawa ke tanah suci adalah Bapak Ibu yang menyaksikan video ini. Iya. Gitu Pak Roni. Dan saya pun sejujurnya ini Pak, maksudnya saya yakin sih pertemuan saya dengan Pak Yoto lewat Ustadz Busro itu bukan sebuah kebetulan. Artinya memang itu sudah dirancang sama Allah. Dan saya sendiri kan sebagai praktisi pikiran bawah sadar ya, artinya memang saya tuh sudah ngupload Pak di YouTube saya. Di YouTube saya upload tanggal 19 Agustus kalau nggak salah, ada di YouTube saya. Judulnya itu Dream Visualization. Dream visualisasi saya upload 19 Agustus 2024. Saya itu ada target di 2025 itu ada 4 poin. Yang pertama itu umroh. Yang pertama itu. Padahal itu belum ngerti Pak. Uangnya dari mana? Pokoknya saya nggak ngerti. Saya punya. Jadi setiap impian itu saya visualisasikan. Saya visualisasikan. Cuman kan kalau orang kan biasanya di dream book ya. Kalau saya lebih suka di dream visual karena bisa saya upload gitu Pak. Suatu saat bisa jadi jejak digital gitu kan. Nah, di YouTube itu sudah saya upload, saya ada 4 dream, impian. Itu yang pertama umroh, saya sama istri. Yang kedua itu mobil Fortuner GR Sport 2.8 atau Innova Zenith tipe tertinggi. Terus tanah samping rumah ini sama umrohin mertua. Alhamdulillah 2 ini udah dan semua sudah Pak. Tercapai semua. 2 semua. Nah, udah dan. Nah, 1 yang tanah ini juga alhamdulillah tahap sudah ini. Ya, ini mertua nih. Mudah-mudahan tahun-tahun inilah, pokoknya targetnya tahun ini. Jadi amin. Makanya saya bilang ketika saya dulu belum punya apa-apa pun sebetulnya apa ya yang saya dapat ini dari pikiran semua gitu Pak. Nah, makanya saya mau bertanya kepada Pak Yoto. Pak Yoto dulu waktu masih ngojek pernah nggak Pak punya pikiran atau paling nggak impian lah, aku besok bakal kaya atau aku besok bakal bisa umroh. Pokoknya yang sekarang itu didapat, ada nggak itu impian dulu waktu belum punya? Ada nggak kira-kira? Ada Pak Roni. Nah, makanya hari ini ya kita sharing-sharing ya. Tadi Pak Roni bahwasanya impian itu divisualisasikan ya. Digambarkan, diafirmasikan kan gitu. Nah, itu pun yang saya lakukan gitu. Jadi dulu saya ini tukang ojek di Semarang ya, mangkal di pelabuhan. Nah, ketika saya inginkan sesuatu, saya lebih membuat dream book namanya. Buku impian. Gitu loh. Jadi saya cari gambar ya. Nah, gambar itulah yang selalu saya afirmasi, saya bayangkan. Gitu. Nah, Pak Roni. Jadi sedikit saja ini contoh Pak Roni ya. Ini tempat saya dulu ngojek. Ini ya Pak? Ya. Oh ini ya? Nah, ini kan tempat saya ngojek. Nah, dengan sepeda motor saya inilah dulu. Sepeda motornya ini?
sepeda motor ini sampai sekarang masih ada. Ini ya? Ini apa ini, Pak? Motor spasi. Gitu. Jadi saya nafkahin anak dan istri saya, Pak. Saya keliling dengan sepeda motor ini. Nah, ketika kondisi saat itu saya masih ngojek ya, yang namanya umroh ya mimpi, Pak. Uang dari mana kan gitu. Nah, tapi itu bukan masalah bagi saya. Nah, tugas kita adalah tadi seperti yang Pak Roni sampaikan, apa keinginan kita, apa impian kita, itu kita visualisasikan. Gitu. Maka walaupun saya ini dulu tukang ojek ya di Semarang, maka ini saya visualisasikan. Ya. Saya visualisasikan. Ini salah satunya. Yang menjadi motivasi saya juga. Ini orang tua saya, Pak Roni. Bapak saya yang telah berjuang rela kepanasan, kehujanan demi saya, demi anak-anaknya, supaya saya bisa sekolah. Jujur, saya nggak kuliah, Pak Roni. Saya hanya tamat S3. S3 itu SD, SMP, STM. Nah, 4 saudara laki-laki saya, laki-laki semua, yang adik saya terakhir putus di tengah jalan. Kenapa? Karena kami nggak punya biaya gitu untuk sekolah. Maka saya lulus STM, kemudian saya ke Semarang. Semarang saya terdampar di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Tahun berapa itu, Pak? Mulai masuk Semarang itu tahun 96. Lulus STM 96. Agustus bulan begini saya ke Semarang. Nah, disitulah saya mulai mencari kehidupan, kerja dan sebagainya. Nah, akhirnya 97 saya mulai dapat pekerjaan. Saya kerja. Nah, setahun kerja, kemudian saya nikah. Saya nikah di usia 20 tahun. 20 tahun saya sudah menikah. Jadi saya tidak bisa menikmati masa muda saya, Pak. Itu kerja apa, Pak? Kerja pabrik dulu. Oh, kerja pabrik. Kerja pabrik. Kenapa masa muda kurang bahagia? Karena sudah tua duluan. Langsung umur 21 sudah gendong anak gitu. Nah, karena saya tambah anak, tambah kebutuhan, akhirnya untuk nafkahin anak dan istri saya ini saya menjadi tukang ojek di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Gitu. Nah, maka berjalanlah kehidupan saya hampir 15 tahun itu. Ya, saat itu saya belum terfikirkan umroh haji, belum terfikir. Gitu. Jadi kenapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini belum pernah ke Baitullah, umroh atau haji, karena Baitullah belum pernah difikir. Mimpi atau ingin aja belum ya, Pak? Mimpi ingin aja belum, Pak. Jangan mikir gitu. Maka cara yang pertama ketika kita mau menginginkan sesuatu, impian itu, kita pikir dulu. Setelah itu divisualisasikan. Gitu. Nah, visualisasikan bisa dengan jejak digital atau dream book tadi. Nah, kalau saya dream book, Pak Roni. Nah, maka walaupun bapak saya ini petani, walaupun rumah kami masih dari bambu, lantai rumah kami masih dari tanah. Sampai detik ini rumah kami itu, Pak. Dinding rumah kami sampai sekarang masih dari bambu. Lantainya masih dari tanah. Tapi itu bukan masalah bagi saya, ya. Karena rumah mewah, mobil mewah nggak ada artinya kalau kita belum pernah sampai ke Mekah Madinah. Asik. Gimana? Cocok nggak ini? Tuh, teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya rumah mewah atau apa ya, belum ada artinya kalau belum ke rumah Allah. Biar nggak ada artinya. Gitu. Maka walaupun saya tukang ojek, bapak saya petani, tapi Baitullah jadi prioritas dalam hidup saya, Pak. Maka karena menginginkan sebuah impian ini, saya pun lakukan. Saya berjuang mati-matian. Gitu. Nah, maka hari ini kami menyampaikan ke teman-teman siapapun bahwa Baitullah itu, Pak, bukan masalah mampu atau tidak. Ya, bukan masalah uangnya. Tapi mau apa tidak? Mau atau tidak gitu. Gitu. Mau apa? Mau berjuang, mau berusaha. Mampu itu adalah mampu berusaha, mampu berjuang. Bukan hari ini mampu punya 50 juta gitu. Nah, kalau simpel saya gini, Pak Roni, tidak hanya cukup sunnah atau wajib, tidak hanya cukup mampu atau tidak. Simpelnya gini, saya ini asli Seragen, tapi tinggal di Semarang. Orang tua saya di Seragen. Ya, contoh, misalkan saya bertahun-tahun merantau di Semarang, bapak saya di Seragen. Masa sih saya nggak pernah tengok rumah bapak ibu saya di Seragen? Ya, harus dong. Harus dong, minimal setahun sekali. Ya, nggak punya uang. Bagaimana caranya? Betul nggak? Oke. Nah, simpel, Pak Roni. Kita hidup di dunia ini, ya bisa beli HP, bisa makan, bisa beli baju, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Itu rezeki yang memberi siapa? Allah. Allah. Itu.
Masa sih Pak Bu, bertahun-tahun Allah kasih rezeki kepada kita, bisa beli apapun urusan dunia. Masa kita gak pengen tengok rumah yang memberi rezeki kita? Gak punya uang, wong Allah kasih rezeki. Gak punya dana, wong Allah kasih gaji, kasih hasil dari usaha, betul nggak? Gitu. Maka sebagai wujud syukur kita sama Allah, ayo apapun yang terjadi kita datang ke rumah Allah, Baitullah gitu. Nah, itu yang menjadi visi misinya. Nah, bagaimana caranya saya mewujudkan impian saya? Seperti Pak Roni tadi, kalau Pak Roni memvisualisasikan impiannya, keinginannya, saya pun membuat sebuah buku impian. Ini buku impian saya, Pak. Oh Ya, saya cari gambar Ka'bah, saya cetak gambar Ka'bahnya, saya print foto bapak saya, kemudian foto ibu saya, walaupun ibu sudah meninggal, dan di Ka'bah ini saya tulis kapan saya mau berangkat. Saya tulis ini 2013, saya tulis impian saya umroh 2016. Dan alhamdulillah, 3 tahun saya nulis, Allah izinkan saya umrah di tahun seperti yang saya tulis. 2016. Hanya mundur 2 bulan dari yang saya inginkan. Tapi tulisan 2016 persis, Pak. Itulah bukti impian itu harus divisualisasikan. Iya, artinya kalau saya melihat secara kemampuan pikiran manusia itu kan kalau dilihat dari sisi pikiran pemberdayaan ya, artinya ketika kita sudah niat, Pak, ketika kita sudah niat, itu tuh pikiran kita itu langsung connect ke dia, langsung ini Pak, langsung apa, ngirim vibrasi ke alam tes gitu. Misalnya Roni mau aku niat nih umroh, otomatis pikiranku itu langsung ngasih sinyal ke alam tes gitu. Betul. Nah, alam itu kan bisa diterjemahkan boleh alam, boleh Allah, boleh apapun lah itu kan alam. Nah, kemudian ketika alam sudah menerima sinyal kita, dia akan ngirim vibrasinya balik ke kita lagi, Pak. Betul. Makanya dari situ nanti akan dapat job dadakan, dapat duit dari ini, dapat duit dari itu caranya Allah. Ya, untuk makanya yang penting tadi ya kata Pak, yang penting niat dulu. Niat dan mau, karena kalau udah ada niat, caranya nanti udah itu Allah yang ngatur. Karena apa? Betul. Pikiran kita itu sudah ngirim sinyalnya ke alam, alam akan mengirim balik ke kita dengan caranya Allah tersendiri atau cara alam semesta itu sendiri ya. Betul. Jadi, betul. Walaupun nggak ada, karena gini, kalau kita udah niat, nggak akan ada lagi alasan nggak punya duit, aku sakit, itu nggak ada alasan. Betul. Alasan hanya bagi mereka yang tidak mau maju lah. Betul. Kalau orang-orang kaya, orang-orang sukses itu nggak pernah kenal alasan, Pak. Betul. Karena saya pernah dulu kerja sama orang, ketika saya telat, saya bilang ban saya bocor, saya diomel-omelin. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Kamu kalau mau nggak macet, nggak kena bocor ya kamu berangkat 2 jam sebelumnya. Saya pikir oh iya ya, aku terus dari situ terus berarti memang orang kaya itu nggak ada alasan. Oke. Berarti simpelnya gini Pak Roni ya, Bapak Ibu semuanya. Sukses itu tidak ada alasan. Yes, ya, sepakat. Berarti baitullah tidak ada alasan apapun. Ya. Sepakat. Yang penting niat dan mau ya. Niat dan mau, gitu Pak. Ya. Nah, maka tadi kalau Pak Roni bilang semesta ya, semesta ini akan ngikutin. Kalau kami bilang namanya ilmu mestakung, Pak. Mestakung itu semesta mendukung. Nah, gitu. Jadi ketika pikiran kita ini sudah mengeluarkan sinyal-sinyal tadi, maka alam semesta ini akan membantu. Ketika impian kita ini kita tulis, ya kertas ini kan alam, pena ini alam, angin ini kan ikut mengirim ke arsnya Allah. Gitu. Nah, kadang kita manusia ini kita hanya untuk nulis sebuah keinginan. Ya kalau kita ikut seminar-seminar motivasi, biasanya kan kita nulis nih 10 impian nih. Ya, lah kadang nulis aja nggak mau nih. Nggak mau kan? Males. Nah, bagaimana impian kita terwujud? Karena sesuatu itu pasti berawal dari sebuah impian, pikiran, tulisan. Nah, tugas selanjutnya adalah ikhtiar dan doa. Nah, tapi tanpa ikhtiar dan doa nggak bisa Pak Roni. Jadi harus, karena kodrat manusia itu sudah nasnya di Al-Quran bahwa nasib suatu kaum tidak akan pernah berubah kalau kaum itu tidak berusaha merubahnya. Sama, Baitullah tidak akan pernah mendekat kepada kita kalau kita tidak mau berusaha mendekatinya. Karena Baitullah tetap di Mekah, Pak. Kecuali Baitullah Ka'bah nanti pindah di Pati lah, itu beda lagi. Enggak, artinya yang dilakukan Pak Yoto pun ternyata tidak lepas dari saya ya. Ternyata juga punya impian juga. Maksudnya bukan serta-merta yang tiba-tiba bisa umroh, enggak ya. Artinya tetap ada impian, proses perjuangannya, niat, proses ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada yang ya 1001 lah kalau orang tiba-tiba dapat umroh 1001. Tapi rata-rata kalau kita survei pasti mereka yang sudah berangkat umroh dulunya pasti punya impian. Ya, impian hati minimal difikir itu, Pak. Iya. Kalau orang Jawa itu bahasanya mikirin Batak. Iya. Mikirin Batak, tenanan gitu.
Nah, kemudian saya tukang ojek, ya. Kemudian kenapa hari ini Allah izinkan berangkat berkali-kali ya? Salah satu caranya awal saya dulu ini Pak. Jadi ketika saya menemukan membuat buku impian, ya, inilah caranya, tipsnya. Kalau kita ini pengen berangkat umroh, ya, dengan kondisi apapun. Yang pertama, tentukan tadi, cari gambar Ka'bahnya, visualisasikan, selalu difikirkan, ya. Kalau bahasa motivator adalah the power of dream, kekuatan sebuah impian. Nah, kalau secara syariat, Allah sesuai prasangka hamba. Kalau kita selalu pikirkan, oh umroh, baitullah, itu malah yang terjadi, gitu. Nah, yang kedua, tentukan doanya. Tentukan tanggal, bulan, tahun, kapan kita mau berangkat. Walaupun belum punya uang. Ini salah satunya. Nah, kadang doa saja, kadang ini jarang. Teman-teman kadang nggak mau. Contoh misalkan habis sholat, ya doa mereka. Tapi yang diminta hanya ya urusan bisnis, urusan kesehatan, urusan anak. Gitu. Tapi baitullah jarang yang disebut. Gitu. Coba cek Bapak Ibu yang hari ini menyaksikan video ini, tadi pagi habis sholat doa umrah Mekah Madinahnya disebut enggak? Mungkin tidak Pak. Jujur Pak, saya juga gitu sudah Pak. Dulu gitu. Belum berangkat umrah juga saya nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Pas tahun terakhir itu. Tahun terakhir. Nah, setelah tahun terakhir sering disebut, akhirnya jadi kenyataan. Itu lewat Ustadz Busro. Nah, itu wasilah. Manusia itu kan Allah mengirimkan dengan manusia-manusia yang lain. Nah, kemudian cara yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita ingin segera berangkat umrah, perbanyak istighfar, sholawat dan talbiyah. Nah, talbiyah ini yang jarang kita lakukan. Kalau orang yasin, tahlil, tahmid, takbir sering, tapi talbiyah ini jarang. Nah, kenapa talbiyah? Karena talbiyah inilah yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggilnya umat kedatang ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata laka wal mulk la syarika. Itulah panggilan. Nah, panggilan itu sudah tertulis di surat Al-Hajj ayat 27, Pak. Jadi kalau hari ini kita, teman-teman kita, siapapun itu kalau beralasan Baitullah menunggu panggilan, ini salah. Kenapa? Karena panggilan sudah ada di dalam Al-Quran dan sejak berabad-abad yang lampau. Jadi tidak ada alasan belum dapat panggilan gitu. Nah, bisa jadi hari ini Bapak Ibu menyaksikan video ini, itulah caranya Allah memanggil Bapak Ibu ke Baitullah. Ya, itulah caranya Allah. Gitu. Nah, kemudian yang keempat Pak Roni, kalau ada teman kita, saudara kita mau berangkat umroh, ini titiplah doa. Ya, doa, dan doanya harus jelas, tanggal, bulan, tahun. Nah, setelah itu jangan hanya titip doa saja, tapi titip sedekah. Ya, masukin amplop, ya, satu untuk Mekah Madinah, satu Mekah, satu Madinah, 2 amplop. Nah, sedekah Mekah Madinah ini menarik rezeki, Pak. Ya, itu luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu harus mau menyisihkan rezeki yang Allah berikan setiap hari untuk Baitullah. Jadi hari ini misalkan kita dapat rezeki, ya, dapat jeruk 3 ini ya, maka yang satu ini sisihkan untuk Baitullah. Yang 2 ini kita makan, yang 1 sedekah untuk yang lain. Gitu. Jadi rezeki yang kita terima ini Pak Roni, ya jangan kita makan sendiri gitu. Nah, karena rezeki ini dari Allah, maka kita ayo datang ke rumah yang memberi rezeki kita. Jadi ada 5 itu Pak poinnya ya? Kurang lebih itu poin yang saya lakukan untuk bisa mewujudkan impian saya. Jadi kuncinya ini ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Gitu Pak Roni. Nah, jadi tadi ada tipsnya ada 5, itu secara apa istilahnya rule yang dilakukan Pak Yoto. Saya akan membedahnya secara ilmiah ya, karena kadang orang ilmiah, orang-orang logik itu beda. Lo ngomong aja nggak pernah gini-gini. Nah, saya akan membedahnya secara ilmiah. Kalau tadi yang pertama apa Pak? Yang pertama adalah cari gambar Ka'bah, cari sering dilihat. Oke, jadi kenapa harus cari gambar Ka'bah? Karena gini teman-teman, kita itu untuk bisa mencapai sesuatu minimal kita harus tahu dulu bentuknya lah. Misalnya kita mau mobil Fortuner gitu kan, kita minimal tahu dulu lah gambarnya, bentuknya, suaranya, syukur-syukur kita nyoba megang. Artinya apa? Artinya secara visual, secara kasat mata, secara perasaan, indrawi kita udah mengakses semuanya. Dari penglihatan, dari pendengaran, dari aroma, dari perasaan itu udah kita akses semua. Nah, kalau sudah kita akses semuanya, otomatis panca indera itu akan ngirim ke otak gitu kan. Sedangkan otak ketika paham,
dia lebih ngerti tugasnya. Sama halnya kayak gini teman-teman. Teman-teman misalnya katakanlah berdoa sebelum tidur, berdoa Bismika Allahumma ahya bismika amut gitu kan. Itu doa yang bagus. Tetapi kalau teman-teman tidak tahu artinya, otak nggak ngerti programnya, ya sudah, itu cuman menggugurkan kewajiban Anda sebagai orang muslim, tetapi nggak ngerti. Tetapi kalau Anda habis berdoa, kemudian Anda afirmasi seperti ini, besok aku mau kaya atau besok aku mau sehat, berarti apa? Otak diprogram untuk menjadi kaya. Otak ngerti tugasnya, oh aku disuruh kaya, oh aku disuruh sehat, berarti aku harus olahraga. Artinya kenapa harus tadi imajinasi atau lihat gambar Ka'bahnya? Biar otak ngerti perintah yang kita perintahkan, itu yang pertama. Yang kedua adalah apa tadi Pak? Yang kedua adalah menentukan doanya tanggal, bulan, tahun. Target. Jadi, ya? Target jelas. Oke, Gitu. target jelas. Kenapa targetnya harus jelas? Secara visual, secara pikiran bawah sadar, kalau kita misalnya menargetkan sesuatu itu nggak tepat sasaran, itu barat kayak gini misalnya. Teman-teman pernah nggak? Misalnya di otak itu ditugaskan, nanti pagi aku mau bangun pagi, aku mau lihat bola. Ketika targetnya itu nggak jelas pagi, otak menerima juga arah rancu. Pagi itu jam 2 masih pagi, jam 3 masih pagi, jam 6 pagi, jam 8 pagi. Artinya apa? Akan ada dua kemungkinan teman-teman. Jadi ketika Anda mau tidur, Anda bilang aku mau bangun pagi. Bisa saja Anda setiap jam itu bangun terus Pak. Terbangun. Jam 10 bangun, jam 11 bangun. Karena apa? Tugasnya nggak jelas. Betul. Atau bisa yang kedua adalah Anda bangun kesiangan. Jam 8 atau jam 9 baru bangun, karena itu juga masih pagi. Karena apa? Tugasnya nggak jelas. Kenapa harus targeting? Makanya kenapa di dalam seperti ini untuk mendapatkan impian itu harus jelas di targeting? Karena apa? Program otak lebih jelas. Oke, aku mau bangun jam 3 nanti mau tahajud. Aku mau bangun jam 2 nanti mau lihat Liga Champion. Jelas. Ketika sudah jelas, bangun kita juga akan jelas. Karena apa? Kita nggak setiap jam bangun atau kita nggak malah kesiangan gitu. Karena targetnya nggak jelas gitu kan. Yang kedua itu secara ilmiah ya teman-teman. Yang ketiga apa tadi Pak? Yang ketiga adalah perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak talbiyah. Artinya selalu sebutlah namanya gitu. Jadi kalau cinta, ya kita sebut namanya gitu Pak. Jadi kenapa kita harus menyebut? Kenapa kita harus mengucapkan itu terus dan istighfar? Satu, di dalam ilmu komunikasi, setiap apapun ucapan yang keluar dari mulut kita, baik mulut, baik nafas, baik gerak, baik ini semua adalah energi semua ya. Jadi mulut saya, ucapan saya, baju saya, rambut saya, ini semua energi. Ketika energi itu kita manfaatkan untuk hal yang positif, tentunya feedbacknya juga akan positif juga. Nah, kenapa kita harus bertalbiyah? Ya karena itu adalah kata-kata yang mendekatkan diri kita kepada Baitullah tadi. Semakin kita mendekat, semakin kita ada usaha untuk mendekatinya, maka Baitullah pun akan semakin dekat dengan kita. Kira-kira gitu. Tarik menarik, loa lah istilahnya kayak gitu. Nah, terus tadi ada lagi apa lagi Pak? Yang ketiga ya. Iya, yang ketiga atau keempat lah. Yang keempat. Yang keempat ini adalah kalau ada saudara teman yang mau berangkat umroh haji, ya titip doa tadi sama titip sedekah. Iya, titip doa, titip sedekah itu sama ya, vibrasi ya. Jadi kayak misalnya titip dong doanya. Tapi doanya kan di sana gitu. Jadi lebih mustajab gitu. Titip sedekah juga artinya kalau teman-teman orang logik semuanya kita ngerti lah konsep nyari duit itu nggak bisa, duit itu kita kejar, rezeki kita kejar nggak bisa, ayam kita kejar tuh nggak bisa. Mau dapat ayam ya harus kita kasih makan. Kira-kira seperti itu. Jadi match ya, artinya ketika Anda mau mendapatkan sesuatu, Anda juga harus mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkannya. Jadi bukan yang kejar, karena kalau sesuatu yang kita kejar justru dia akan lari. Untuk mendapatkannya ya harus kita keluarkan tadi, pancing tadi. Kayak gitu. Yang terakhir adalah kita harus mau mensisihkan rezeki yang Allah berikan. Usahanya di situ Pak. Gitu. Nabung. Jadi nabung. Jadi jangan sampai rezeki kita hanya dimakan habis gitu. Artinya sebagian rezeki kita ada yang kita sisihkan. Sisihkan untuk Baitullah, untuk ke rumah Allah, untuk ke rumah yang memberi rezeki kita. Gitu Pak. Jadi kira-kira seperti itu. Artinya dari sisi agama juga dapat, dari sisi ilmiah, kajian ilmiahnya juga masuk. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan itu yang akhirnya membuat Pak Yoto itu sekarang yang dulunya tukang ojek, sekarang jadi ini ya, jadi pimpinan kepala cabang di Semarang Pak ya. Dan Jawa Tengah. Nama umrohnya apa Pak? Alhamdulillah nama travel kami adalah
Samira Travel. Samira Alhamdulillah Travel. kemarin mendapat penghargaan rekor muri terbanyak memberangkatin jamaah umroh secara data Sisko Patuh. Ya, jadi insya Allah legalitasnya juga bagus, terpercaya. Kemudian barusan diperpanjang. Kemudian juga visi misinya dari owner travel ini kan beda, Pak. Jadi ketika kita mau pilih travel, ya pilih travel ini kami edukasi ke siapapun. Ketika mau pilih travel, jangan lihat harganya dulu. Nah, rata-rata orang ketika mau pilih travel kita lihat harga kan, ini salah. Kenapa, Pak? Nah, maka ketika lihat harga akhirnya pilih murah, akhirnya dia nggak jadi berangkat. Kenapa? Yang punya travel nggak jelas, travelnya nggak jelas gitu. Jadi saran saya kalau mau berangkat umroh, kalau mau pilih travel jangan lihat harganya dulu, tapi lihat travelnya dulu. Siapa yang punya, visi misinya apa, gitu. Kalau sudah jelas Pak, insya Allah aman. Karena itu penting, Pak. Penting. Terkait harga itu nomor 2. Iya. Okay? Nah, kalau dari bahasa Kemenak 5 pasti tadi, ya pastikan travelnya, izinnya masih berlaku. Nah, kalau saya tidak hanya sekedar izinnya, tapi siapa yang punya, ownernya ini harus jelas, Pak. Kalau kita nggak jelas, ya kita seperti itu lah, gitu. Baru kemudian harga, kemudian fasilitas dan pelayanan. Nah, itu yang perlu kita pilih ketika kita mau bikin travel umroh. Nah, alhamdulillah Samira Travel ini ownernya yang punya orang Karanganyar, namanya Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro. Visi misinya adalah membangun 500 masjid di seluruh Indonesia. Masjid pertama dibangun di Karanganyar, kecil memang tapi 90% ornamen Masjid Nabawi dalamnya, interiornya. Kemudian masjid yang kedua sudah dibangun alhamdulillah di Palestina. Kita bangun di Masjid Palestina dan juga menjadi orang tua asuh anak-anak Palestina. Jadi setiap bulan kita selalu sedekah untuk Palestina. Kemudian juga membangun rumah tahfidz Quran dan itu gratis untuk anak-anak mitra-mitra Samira. Itulah owner dari Samira Travel. Kalau kantor cabang sudah ada di 20 kantor cabang. Kebetulan saya dipercaya untuk jadi kepala cabang di Semarang, Jawa Tengah dan sekitarnya. Gitu, Pak. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang melihat video ini ya diberikan kemudahan, kemampuan untuk bisa berangkat umroh. Dan semoga ini video ini menjadi wasilah ya. Wasilah. Dan alhamdulillah ini yang saya dapat Pak Roni. Jadi kurang lebih hanya sampai 5 tahun ya. Kalau dulu saya kelilingnya pakai BMW. BMW itu bebek merah warnanya gitu. Nah, alhamdulillah sekarang Allah izinkan ya 5 tahun kemudian bisa beli Innova Reborn cash, Pak. Alhamdulillah. Umrah saya sudah nggak ngitung, ke Turki sudah sama keluarga, istri, ya kemarin umrah Lailatul Qadar sekeluarga, barusan pulang 10 hari yang lalu sama Pak Roni, umrah bersama istri gitu. Insya Allah nanti berangkat lagi November. Jadi Baitullah itu terasa dekat. Dan ketika kita sudah pernah ke sana Pak, rasa rindu, nah rindu ini yang membedakan. Ketika orang sudah pernah ketemu, dengan orang yang belum pernah ketemu, rasa rindunya itu semakin kuat ketika kita sudah pernah ketemu. Pak Roni merasakan? Sudah pernah lihat Baitullah, pengen ke sana lagi. Vibesnya memang beda sih, Pak. Itu artinya ketika yang saya rasakan perbedaannya itu di sana itu ibadah itu terasa ringan sekali. Nggak ada ngantuk, nggak ada capek, tapi di sini beda banget. Dan saya kemarin waktu pengalaman spiritual ya ketika saya di Mekah Madinah itu bareng Pak Yoto itu Pak saya jujur ya teman-teman ya, saya berangkat umrah bareng ini Samira dan kebetulan TL saya itu langsung Pak Yoto persis. Kacapnya langsung, jadi makanya saya bilang nggak semua itu nggak ada yang kebetulan, itu udah garisnya pusat ya, karena saya berdoa semoga dapat terbaik ya, dapatnya yang terbaik juga. Nah kemudian pengalaman spiritual saya itu waktu di Raudhah, Pak. Di Raudhah ya, 4 jam. Kita itu 4 jaman ya Pak. Jadi saya pikir 2 jam, ternyata 4 jaman ya Pak. Dari habis duhur jam 2 jam 2-an sampai kita sholat asar. Karena kemarin Pak Yoto juga waktu ngantri sama saya jagong ya Mas, nanti nih bisa kita sholat asar di sana. Itu waktu kita masih ngantri, belum masuk Raudhah, masih baru nusuk gitu Pak. Saya bilang nah, mudah-mudahan aku bisa sampai sana gitu kan. Padahal saya bilang itu mudah-mudahan, harusnya kalau orang praktisi bahasa itu nggak boleh mudah-mudahan atau semoga, berdoa semoga, mudah-mudahan itu nggak boleh. Karena ketika kita bilang semoga atau mudah-mudahan itu kita masih mempertanyakan keagungan Tuhan. Insya Allah yang paling harusnya insya Allah atau izinkanlah. Kalau saya sekarang saya rubah, izinkanlah saya ini sholat asar dia. Akhirnya benar tuh.
kita itu masuk di Raudhah ya, masuk di Raudhah itu yang lain pada diusir semuanya, diusir semuanya. 4 kali diusir ya. 4 kali atau 5 kali lah pokoknya. Saya lihat itu rombongan kami itu semua diusir. Habis itu ketika mau diusir tuh saya sholat gitu kan, saya sholat. Akhirnya walaupun di sana juga ada yang mau diusir, sholat itu ada Pak, tapi tetap aja diusir, ditarik. Tapi subhanallah ya, saya di Raudhah itu bareng Pak Yoto itu kalau saya cuma 2 orang, cuma kita tahu Pak. 2 orang. Itu cuma bisa berdoa di sana tuh 4 jam. Itu luar biasa, sepuas-puasnya tuh. Itu pengalaman pertama saya yang baru menginjakkan tanah suci sana. Saya dibimbing sama Pak Yoto. Kalau saya nggak ada pembimbing juga pasti saya bingung juga. Itu benar-benar pengalaman spiritual lah. Jadi dan itu juga saya yakin teman-teman juga 1001 lah yang mendapat kesempatan kayak seperti ini Pak. Betul. Itu luar biasa. Jadi kira-kira seperti itu. Artinya ya makanya kenapa di tanah suci itu sangat hati-hati sekali menjaga lisan ya, karena apapun yang kita inginkan, ucapkan, bahkan tidak ucap lah, pikir, batin gitu. Batin ada terjadi. Iya, kejadian gitu. Makanya gila ini keren banget. Makanya saya alhamdulillah banget lah di Raudhah itu bisa sampai 4 jam, dan itu pengalaman pertama kali saya. Dan alhamdulillahnya waktu tawaf Pak, saya sama istri itu kan misah Pak. Karena saya kalau rombongan kan kadang nunggu-nunggu, saya kan nggak begitu suka kan. Akhirnya yang pertama saya ikut rombongan biar ngerti nanti alurnya seperti apa, pulang seperti apa. Yang kedua saya tawaf sunnah itu mandiri berdua sama istri. Saya bisa nyium Ka'bah. Masya Allah, luar biasa. Saya kehidupan, dan wah ini pengalaman yang tak terlupakan. Saya terima kasih banget buat Pak Yoto dan Samira ya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya pasti ada lah namanya. Ini ada, cuman saya sangat berterima kasih sekali karena semua kekurangannya itu terbayar dengan ini semua Pak. Jadi saya puas seperti itu Pak. Jadi nikmat ya Pak. Nikmatnya sangat luar biasa sekali. Maka Bapak Ibu, Baitullah itu begitu nikmatnya ya. Baitullah begitu sayang kalau kita lupakan, Baitullah begitu sayang kalau kita tinggalkan. Maka hari ini Bapak Ibu dengan kondisi apapun berjuanglah untuk Baitullah. Jangan sampai kita mati sebelum ke tanah suci ya. Rumah nggak dibawa mati, mobil nggak dibawa mati ya. Kalau punya itu jual sebagian, kemudian datang ke rumah Allah. Nanti pulang umroh Pak, pulang umroh janji Allah apa? Allah akan menggantinya 700 kali lipat. Doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Jadi tidak ada ceritanya orang yang berangkat umroh tiap tahun hidupnya tambah miskin. Tidak ada Pak. Jadi yang ada adalah hidupnya makin berkah, makin melimpah, ya usahanya makin berkembang, makin jaya, ya anaknya, keluarganya sehat walafiat. Maka hari ini yuk kita berjuang demi Baitullah. Ya, Ini Pak Ron. Ya, jadi artinya ketika mungkin Pak Yoto bilang seperti ini bukan berarti kita memaksa, ayo ini enggak. Ini semua kembali kepada teman-teman semuanya. Artinya teman-teman mau percaya silahkan, tidak pun tidak ada masalah, karena di sini niat kita tulus Pak ya, kita sharing ya. Sharing. Jadi tidak sharing. Jadi kalau mau umrah dengan Samira Travel, hubungi saya, hubungi Pak Roni. Ya, gitu kalau mau umrah dengan travel terdekatnya silakan. Yang penting Bapak Ibu sampai ke Mekah Madinah. Ya, jadi kita nggak ada karena kamu jadi ini aja, kamu ngajak-ngajak, enggak. Artinya ini boleh dipercaya, boleh enggak. Ini cuman pengalaman kami. Kalau misalnya baik ya silahkan diamalkan, silahkan di-share. Kalau misalnya Bapak Ibu enggak sependapat ya silahkan. Karena kami semua tidak berhak mengontrol pikiran Anda. Karena Anda sendiri yang mengontrol pikiran Anda sendiri. Itulah ya. Oke lah, dan itu tips-tipsnya dari Pak Yoto tadi. Dari tukang ojek akhirnya bisa menjadi kepala cabang dan berangkat umroh berkali-kali hanya dengan impian, niat. Karena ingat, nggak ada sesuatu tuh yang instan yang tiba-tiba Anda berangkat umroh besok, nggak ada. Betul. Semua itu karena ada keinginan dan niat. Kalau Anda nggak ada niat dan keinginan, jangan harap Anda bisa berangkat ke sana. Ya, insya Allah Pak Roni, hari ini kami di Pati berbagi cerita, berbagi inspirasi. Insya Allah kami juga akan datang ke kota-kota lain. Siapa tahu nanti hadir di kota Anda ya. Ya, biasanya kita adain seminar inspirasi umrohku. Ya, kemarin saya dari Merauke, dari Lombok, dan mudah-mudahan sampai di kota Anda. Ya, terima kasih semuanya. Ya, dan ini Ustadz yang mengajak saya, monggo sini Pak Busro, sini atau sini. Nah, ini biar masuk ke frame juga dong. Nah, ini beliaunya nih. Nah, sini. Silakan, Ustadz. Nah, masuk sini. Oke, jadi ini Ustadz Busro lewat wasilah beliau akhirnya
saya bisa berangkat ke Mekah Madinah, walaupun beliaunya nggak ikut ya. Mungkin ada alasan tertentu, mungkin apa kemarin, tapi istri yang diwakilkan sama istri ya, Pak Ustadz ya. Jadi seperti itu. Nah, beliau ini juga pelaku bisnis, bisnis apapun di luaran sana. Tapi alhamdulillah sekarang juga bisnis travel umroh. Nah, mungkin bisa sedikit cerita pengalaman ya setelah menjadi pejuang cerita ini. Boleh cerita. Monggo, Pak Ustadz Busro, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pejuang-pejuang tamu Allah dan tamu Rasulullah. Ke Baitullah itu adalah keajaiban. Kenapa kok keajaiban? Karena kita ini sebenarnya kan hidup itu kan tidak mungkin hidup tanpa keajaiban dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mas Roni sebagai master hipnosis, pebisnis, Pak Kacap juga beberapa tahun ada di industri travel. Tentunya kita itu kan pengen punya bisnis yang benar-benar membawa berkah, membawa sa'adah, keberuntungan. Cuma kita nyari untung karo orang umum itu kan rata-rata hanya masalah fulus ya. Jadi jarang sekali orang itu kalau mau nyari uang atau nyari rezeki itu nyari berkahnya. Jadi saya kira kita semua kan pengen dapat berkah ya. Kalau berkah itu pasti untung, kalau untung itu belum tentu berkah. Jadi ini harus jadi prinsip kita sebagai seorang muslim ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita pengen benar-benar sa'adah, salama, beruntung, selamat fid dunya wal akhirah ya kita harus nyari berkah. Lah kebetulan karena kami ini pebisnis ke luar negeri ya puluhan kali lah, saya punya visi puluhan kali itu juga bisa ke tanah suci, ke rumahnya Allah ya. Jadi bukan hanya ke luar negerinya saja tapi ke tanah suci. Cuma saya nggak mau egois Bapak Ibu, saya pengen teman-teman saya termasuk Mas Roni tidak hanya teman tetapi juga mitra, juga tak anggap guru karena dia banyak pengalaman di berbagai keilmuan ya, jadi bisa saling berbagi. Jadi inginnya saya itu tidak hanya pengen berkali-kali ke tanah suci, tapi Bapak Ibu itu juga bisa, karena saya dengan Pak Kaca, Pak Haji Yoto itu punya kesamaan ya, bukan dari orang ekonomi middle up, kita itu middle low ya Pak Kacap ya. Jadi rumah saya itu juga di Jepara, saya kelahiran Jepara, tinggal di Semarang. Rumah saya juga gubuk ya kan. Saya juga 7 bersaudara, anak seorang petani. Saya di Semarang dulu sebelumnya marbot masjid, terus umroh pertama kali waktu itu juga saya nggak punya apa-apa. Jadi saya pengen umroh aja jual motor satu-satunya. Saya belum punya rumah, belum punya mobil. Jadi saya belum punya mobil Mas Rani. Jadi saya tanya ke orang tua, ke ibu, malah dibilangin, tanah yang pojokan sana jangan dijual lah. Kenapa Bu? Itu bukan tanahnya bapakmu, tanah tonggo. Itu teman-teman, karena sudah tidak ada yang dijual di rumah, kayu juga sudah habis buat sekolah 7 orang kan. Jadi sejak kecil itu karena orang tua saya hanya kiai kampung, petani ya, makannya juga hasil dari sawah dan kebun, habis buat untuk sekolah. Akhirnya ya karena saking rindunya Baitullah saya jual motor itu. Alhamdulillah tidak cukup gitu kan. Jadi yang saya lakukan ya nangis di sepertiga malam, ya sholat tahajud, sholat duha, silaturahim. Ya akhirnya qadarullah Allah takdirkan saya di tahun 2011an itu berangkat umroh gitu kan. Jadi buat Bapak Ibu atau teman-teman di luaran sana, walaupun nuwun sewu seumpama kita ditakdirkan belum punya uang, jangan berkecil hati ya kan. Allah itu maha kaya, minta aja sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah akan mencukupkan, Allah akan mengayakan, dan jadikan Allah sebagai penolong. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi segera bergabung agar Bapak Ibu punya fast track nih, punya percepatan untuk menuju Baitullah, menuju Tanah Suci. Begitu dari saya. Oke, nanti mungkin ke depan ya, mungkin saya ya ngeblend ya, mungkin saya akan ngeblend sama Pak Yoto
Ustadz Busro, mungkin saya akan membuat kelas percepatan untuk menuju umroh. 30 hari menuju ya, itu. Lewat nanti kalau saya sendiri sih lewat pemberdayaan diri. Nanti mungkin Pak Yoto mungkin dari sisi apa nanti coba nanti kita akan buat supaya teman-teman yang mau ke sana itu lebih mudah, karena saya akan mengajarkan ilmu yang saya punyai dengan teknologi pikiran gitu kan, sedangkan Pak Yoto dengan pengalaman beliau di bidang umroh, Ustadz Busro di bidang marketing langit gitu kan. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi jawaban doa teman-teman selama ini. Kira-kira seperti itu ya. Gitu Pak? Iya Pak. Oke, mudah-mudahan apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman, dan ketika video yang bermanfaat ini Anda share, ini akan menjadi amal jariah Anda semuanya sebagai wasilah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada pernyataan atau perkataan kami yang mungkin keliru, karena kita semua tidak lepas dari keliru, kami semua mohon maaf dan semoga dimaafkan. Amin. Oke, bersama saya Roni Glasirna, founder dari Hipnotis Halus, dan bersama saya Kang Yoto, tukang ojek Mekah Madinah. Saya Busro Al-Jafari, marbot umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.